Salam jumpa saudara sekalian. Saat ini saya berada di Kepulauan Banda dan di belakang saya ini adalah benteng Belgika. Bagaimana kondisi benteng? Mari ikut jalan bersama saya. Benteng Belgika atau juga dikenal dengan nama Benteng Nassau. Pada abad ke-16, Portugis membangun sebuah benteng di Banda Neira ini. Dan kemudian Portugis ditaklukkan oleh VOC. Kita ingat bahwa pada tahun 1605 Benteng Nossa Senhora da Anunciada atau yang saat ini kita kenal dengan nama Benteng Victoria yang ada di Pulau Ambon dekat Lapangan Merdeka itu ditaklukkan oleh pimpinan VOC Stephen van der Hegen. Dan pada tanggal 28 Maret tahun 1605, Stephen van der Hegen dan pasukannya menuju ke Banda. Dan setelah benteng Portugis di bawah kekuasaan VOC, maka benteng ini kemudian diperluas. Tetapi pada tahun 1611, ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang pertama Peter Both mengunjungi Banda Neira dan ia melihat bahwa benteng ini tidak memungkinkan untuk menjadi wilayah pertahanan, wilayah perlindungan bagi VOC. Maka benteng ini kemudian direnovasi dan dinamakan dengan nama Benteng Belgika. Saat ini saya telah melewati pintu gerbang benteng. Dari beberapa referensi yang saya lihat, Belgika ini berasal dari nama Belgia, karena ketika itu Belgia merupakan bagian dari negara Belanda. Posisi saya saat ini sudah di dalam benteng. Benteng Belgika, kalau lihat lokasi dalam ini agak sedikit berbeda dengan benteng Rustede. Pekarangan dalamnya cukup luas, tapi kita lihat bahwa ini bangunan ruangnya cukup banyak keliling. Kalau benteng Rustede tembok saja, lalu kemudian tidak ada banyak ruang, tapi ini banyak sekali ruang. Ini kondisi ruangnya cukup besar. Setiap ruang ini, satu ruang ini, coba kita masuk lagi ke satu ruang itu. Masuk. Ini satu ruangnya. Dan bagaimana kita lihat ini Mariamnya sangat besar. Mariam ini biasanya untuk masyarakat Kepulauan Riau dijadikan sebagai harta kawin. Tetapi ini Mariam cukup besar, lebih besar. Biasanya kami lihat di Kepulauan Riau. Ini sangat besar. Oke. Pak Saudara, ini lantai 2 dari Benteng Belgika yang ada di Kepulauan Banda. Ini kita lihat di belakang saya ini ada Gunung Banda. Bentengnya tidak luas, tetapi mempunyai banyak sekali ruang-ruang. Dan ini arah menghadap laut. Menghadap laut. Dan kita lihat berapa sekali peninggalan beberapa meriam besar selain yang ada dalam ruang-ruang. Ada meriam yang masih terpasang di tempatnya. 1, 2, 3, 4, 5. Selain itu ada ada sekali meriam-meriam yang ada di bawah. Selanjutnya setelah saya di lantai 2 nih, maka saya juga mau lihat menara di atas. Ini menaranya. Coba kita ke atas. Ini oke. Benteng ini dibangun untuk
kepentingan VOC dalam hal melindungi diri terhadap serangan-serangan dari warga masyarakat Banda Nera karena monopoli dagang yang dilakukan oleh VOC dan masyarakat Banda tidak menyetujui hal itu dan melakukan perlawanan. Dan sekaligus juga Belanda menjadikan ini sebagai benteng untuk memantau jalur perdagangan di wilayah laut. Benteng Belgika yang ada di Banda ini bentuknya segi 5 dan setiap sudut terdapat menara. Dan saat ini saya berada di salah satu puncak menaranya dan ini pintu masuk keluar untuk sampai di menara sangat sempit. Benteng Belgika memiliki tembok yang berlapis, ada pagar depan yang tentunya dari tembok sebelum kita masuk ke gerbang utama untuk masuk ke dalam benteng. Saat ini saya dalam perjalanan pulang. Jarak yang kita tempuh untuk sampai di benteng ini kalau sekiranya kita melewati jalan laut dengan kapal maka kurang lebih sekitar 1 kilometer. Tidak terlalu jauh. Karena itu kalau seandainya kapal berlabuh sekitar 1 jam maka benteng ini sudah dapat kita kunjungi. Di sekitar benteng ini atau tidak jauh dari sini juga terdapat situs-situs sejarah yang lain yang dapat kita lihat. Karena itu, Saudara, kalau berkunjung ke Banda, luangkan waktu, luangkan kesempatan, kita melihat situs-situs sejarah yang ada di Kepulauan Banda. Nah, dengan melihat ini, kita melihat bagaimana bangsa dan negara kita di bawah jajahan asing. Dan dengannya, kiranya semangat patriotisme, cinta tanah air terus terbangun untuk terus memerangi yang tidak benar.